let me down. Let me down. Novel Martelback chapter 5900. Di sini diceritakan seharusnya benar Mi Jinglun sedikit mengangguk. Selama pertempuran ketika klan Tinta tiba-tiba mengubah strategi responnya dan membela diri sepenuhnya, pada saat itu Yang Ge dan Mi Jinglun merasa sangat aneh. Tetapi jika orang-orang Mo yang tidak kembali pada waktu itu mendapat kabar dari Cui dan Great Forbidden, maka semuanya akan dijelaskan. Mereka tahu bahwa ada bala bantuan yang datang dari hari pertama larangan besar, jadi mereka mengadopsi strategi pertahanan yang komprehensif. Selama mereka dapat bertahan sampai bala bantuan tiba, mereka dapat menyerang umat manusia sebelum dan sesudah bala bantuan. Yang mengalahkan umat manusia secara mewujudkan sehingga mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak sulit bagi orang-orang Tinta untuk mendapatkan berita tentang hari pertama larangan besar. Moko tidak hanya memiliki kekuatan untuk memelihara orang-orang Tinta, keberadaan aneh semacam ini memiliki keuntungan yang tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam mengirimkan informasi. Dilihat dari hasil tidak lanjut, tanggapan orang Tinta tidak diragukan lagi sangat benar. Jika Anda tidak kembali ke Bea Cukai selama Anda terus mengadopsi posisi bertahan ini, Anda dapat sepenuhnya mendukungnya selama lebih dari 10 tahun dan tunggu bala bantuan untuk membantu, kecuali jika umat manusia mengambil keputusan dengan cara apapun. Luncurkan serangan umum dan ambil tanpa kembali sebelum bala bantuan Tinta tiba. Kalau begitu, orang-orang Kohefe bertemu dengan bala bantuan keluarga klan Tinta di jalan. Apakah ada konflik? Yang Ge bertanya. Mi Jinglun dengan cepat menjawab, tidak untuk saat ini. Pengawal fight tidak banyak, semuanya kuat. Mereka cukup berhati-hati. Sebaliknya pasukan klan Tinta berbaris dengan tujuan untuk yang jelas mengawal fight. Kemudian menemukan situasinya, dia segera menyampaikan berita ini, dan pada saat yang sama sepenuhnya memantau kemajuan bala bantuan Mozu. Tetapi dengan cara ini peletakan susunan ruang akan tertunda. Ini juga tidak mungkin. Menurut rencana semula, orang-orang yang berangkat pertama di bawah kepemimpinan Li Wuyi akan meletakkan susunan ruang di sepanjang jalan di luar kota terlarang besar Jotian, sehingga akan nyaman bagi umat manusia untuk mengambilnya setelah kembali ke Bea Cukai. Langsung ekspedisi di hari pertama Great Forbidden menghemat banyak waktu di jalan. Namun saat ini mereka menghadapi bala bantuan Mozu di jalan dan peletakan susunan ruang pasti akan tertunda. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka masih perlu menghilangkan beberapa jejak sehingga bala bantuan Mozu tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah berita dari pengawal fight kembali, Mi Jinglun segera menyadari keseriusan masalah dan segera meluncurkan serangan ke-7. Jika tidak, dia tidak dapat menghubungi Yang Ge. Dapat dikatakan bahwa awal pertempuran ini terutama karena Mi Jinglun ingin menyampaikan berita itu kepada Yang Ge. Adapun serangan jika dia tidak kembali itu hanya masalah rutin. Dalam kehampaan Yang Ge disembunyikan tenggelam dalam pikirannya. Pasti ada beberapa perubahan di hari pertama Great Forbidden, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Hanya dari hasil saat ini, pasukan Tinta yang mundur mungkin berada dalam situasi yang buruk. Jika tidak, orang-orang Mo tidak akan membiarkannya. Hari pertama kehidupan penuh dari larangan. Kasus terburuk adalah Mo benar-benar bangun dan menghancurkan blokade kota terlarang besar dan mundurnya tentara Meksiko. Sementara resiko seluruh tentara dimusnahkan. Menekan kekhawatiran dan kesemutan di hatinya, Yang Ge mencoba yang terbaik untuk menemukan jejak kejelasan dalam situasi kacau ini. Setelah beberapa saat, dia berkata menghitung waktu dan memakan waktu hampir 10 tahun bagi bala bantuan Tinta untuk mencapai sisi tanpa kembali. Atau Noretun pas dan situasinya tidak terlalu buruk, tetapi yang harus datang akan selalu datang. Mi Jinglun menjawab dengan lembut. Jadi kita harus mengambilnya sebelum bala bantuan Mozu tiba dan tidak kembali. Jika tidak begitu, bala bantuan Mozu tiba, Tinta tidak akan kembali. Jika pasukan klan dikirim lagi, kita akan menghadapi situasi mengapit dari kiri dan kanan. Jika situasi ini benar-benar terjadi, sulit untuk mengatakan apakah pasukan manusia bisa selamat dari bencana. Namun dalam situasi ini sangat sulit untuk menang tanpa kembali. Seluruh umpan balik diatur oleh Monaye seperti cangkang kura-kura. Mi Jinglun berkata lagi, berikan tentang hal-hal yang baik. Sekarang musuh dalam terang, saya dalam kegelapan. Yang Ge mengangguk. Ini memang keuntungan orang-orang Tinta. Mungkin tidak menyangka bahwa gerakan mereka telah terungkap.
Harus dikatakan bahwa sebelum perang, organisasi khusus seperti pengawal Fai didirikan. Ini benar-benar trik ajaib. Tombak naga Azuri dan mengisinya dengan kekuatan Gridao tiba-tiba terpisah. Yang meraihnya dan melemparkannya ke arah 3 episode Larot, memblokir semua serangan mereka saat menggunakan tangan yang lain untuk mengambil tombak. Mengubahnya menjadi hujan tombak yang menghujani Monaye. Ekspresi Monaye langsung berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yangke belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dan dia tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Hanya dalam beberapa ratus tahun orang ini telah tumbuh begitu banyak. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yangke telah tumbuh dan dia tidak menganggur selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia juga menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun itu tidak dilebih-lebihkan seperti milik Yangke, setidaknya kultivasi Royal Lord telah sepenuhnya stabil. Menghadapi pukulan pembunuh Yangke, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap, kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar. Bercampur dengan raungan marah Monaye, berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangke dengan jelas menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan, dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangke segera membalas, tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Di dalam awan tinta hitam, mereka berdua seperti anak-anak yang berkelahi berdebat dengan sengit, menyebabkan pejuta lainnya di Northern Pass merasa agak bingung. Di sini Yangke bertarung sendirian, sementara di selain pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta terus-menerus bertarung di luar Northern Pass. Efek dari taktik ofensif dunia semesta perlahan mulai terlihat. Garis pertahanan yang semula tak tertembus sekarang dipenuhi lubang oleh serangan dunia semesta. Dan meskipun pasukan ras manusia tidak bisa dikatakan tidak terbentuk, mereka setidaknya memiliki keunggulan absolut. Lebih lagi, situasi klan tinta saat ini berbeda dari ras manusia.